Ya, oke. Ini kesaksian yang luar biasa dari Pak Rusli. Pak, gimana ceritanya Bapak bisa sampai ditangkap terus masuk penjara, Pak? Begini, kan waktu saya setelah dibaptis, saya aktif untuk bersaksi. Bersaksi itu menceritakan kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama itu kegelapan, kehidupan yang baru adalah terang. Saya aktif di gereja-gereja, mengundang saya dari desa ke desa. Pokoknya aktif lah. Satu saat saya mau belajar teologi, maka dalam persiapan berangkat ke Tomohon, saya diminta oleh beberapa pendeta untuk menulis kesaksian itu. Karena nggak ada rekaman waktu itu ya, bukan kayak sekarang ini udah canggih ya. Jadi mereka tidak bisa ada pegangan begitu. Jadi mereka minta saya tulis supaya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Maka saya menulis. Saya tulis pakai mesin ketik yang zaman dulu itu 12 halaman. Kalau nggak salah. 12 apa 13 halaman. Nah saya berikan kepada 3 pendeta sebelum saya berangkat. Nah ternyata itu sudah beredar luas. Dari 3 eksemplar ini, waduh menjadi banyak. Karena saya sudah tinggalkan Poso, saya belajar di Tomohon. 3 tahun setelah saya belajar, saya balik Poso. Waduh, kalau saya tahu itu sudah jadi sesuatu yang istilah sekarang itu viral ya. Saya mungkin nggak datang ke Poso, tapi ya inilah cara Tuhan juga sih ya. Jadi segala sesuatu harus kita lihat dalam hubungannya dengan rencana atau rancangan Tuhan ya. Saya datang ke Poso itu dalam hendak menyelesaikan studi. Udah lama juga tidak ketemu orang tua. Saya mau datang ke gereja yang support sekolah saya. Lalu juga saya mau buat penelitian lapangan begitu ya, berhubungan dengan skripsi. Ternyata saya datang hari pertama 1 Juli ya, pada saat itu juga ada pergantian Kapolres. Dari seorang Kapolres Manado, dalam hal ini Kristen, digantikan oleh seorang yang dari Jawa Barat, tentu Muslim. Dan Kapolres itu waktu saya sudah dipanggil gitu ya, Kapolres itu bilang, laporan pertama pada saat saya menerima serah terima jabatan adalah ini. Kamu tahu ini? Dia perlihatkan kepada saya. Wah iya, ini tulisan saya lah. Ini yang menjadi masalah. Lagian dia bilang, Anda menulis ini tidak mencantumkan khusus untuk kalangan sendiri. Padahal Kapolres baca itu tidak ada hal sebetulnya yang bisa menjerat saya dengan pasal 156A. Kapolres itu walaupun dia orang Muslim, tapi dia baik loh dengan saya. Dia bilang, oke, kan ada, saya tanggapi laporan ini. Ya, saya tanggapi laporan ini, dan kan aturan hukum ada tindakan persuasif. Peringatan, jadi tindakan peringatan dulu. Kalau Anda tidak mengindahkan peringatan, baru akan diproses secara hukum. Maka waktu itu saya belum ditahan ya, masih diamankan. Karena begini, waktu saya melayani sebuah ibadah kebaktian kebangunan rohani, khusus untuk pemuda, ternyata ada aksi yang dibuat oleh oknum, ya, ormas begitu. Nah, karena ada aksi berarti saya dianggap pemicu. Maka setelah saya selesai melayani khotbah KKR itu, polisi udah ada di tempat saya nginap, lalu kemudian mengatakan kami bawa dulu Anda ke Polres untuk ditanyain beberapa hal dan catatan penting untuk pengamanan. Ya, dia udah kasih tahu nih di luar sana seperti ini. Malam itu saya tidur di Polres karena hari Minggu, ya kan? Besok Senin baru saya ketemu Kapolres. Jadi Kapolres bilang bahwa saya akan lepaskan kamu kan berada di Manado ya, di Tomohon. Ya Pak, saya mau balik aja ke Tomohon karena saya studi. Oke, saya akan limpahkan kamu ke Polda. Waktu itu Polda itu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Jadi alasannya saya dilimpahkan ke Polda Suluteng ya dulu waktu itu ya, tahun 92. Jadi Poldanya itu Sulawesi Utara dan Tengah. Poldanya ada di Manado, Sulawesi Utara. Dalam persiapan untuk berangkat, saya ditelepon dari Kodim. Sebelum Anda berangkat, Anda diundang ke sini dulu. Waktu itu saya setelah Kapolres memberikan keputusan begitu, saya tidak tidur lagi di Polres, saya tidurnya di pastori, di rumah pendeta.
Nah, dalam persiapan, saya ditelepon. Karena mereka tahu saya ada di pastori itu. Saya ditelepon, lalu dikatakan bahwa sebelum Anda berangkat, Anda datang ke sini dulu, ke Kodim. Ada nasihat, ada petunjuk-petunjuk gitu. Oke, saya nggak ada curiga apa-apa. Saya datang, dengan enteng aja saya datang. Tapi setelah di sana, tahu nggak yang terjadi? Saya diteror, saya diintimidasi. Saya disuruh mengaku sesuatu bukan saya lakukan. Hal yang tidak saya lakukan, saya disuruh mengaku. Oh, tentu saya tidak mau. Dan di belakang saya itu ada bunyi kegaduhan begitu ya. Bunyi apa gitu, membuat saya jadi tegang begitu. Kayak bunyi senjata atau apa begitu. Dalam hati saya siap mati kok. Kalaupun saya harus dibunuh di sini, saya siap mati. Lalu akhirnya dibilang begini, Anda kami tahan. Lah, kok Kodim menahan saya? Tidak punya hak loh. Dia kan langsung berkata, orang di situ bilang begini, keputusan Kapolres itu kami batalkan. Kenapa bisa ya? Nah, akhirnya sudah, saya balik lagi ke pastori. Besoknya ada surat penangkapan. Jadi saya resmi jadi tahanan. Sampai di Polres ketemu lagi dengan Kapolres. Kapolres bilang begini kepada saya. Dia jujur. Dia Rusli, keputusan saya dibatalkan. Jadi semalam ada pertemuan muspida. Dan saya kalah suara. Ketua pengadilan, ketua kejaksaan, dandim, bupati, bahkan kepala kantor departemen agama kabupaten ngotot. Padahal dia bukan muspida sebetulnya ya. Tidak termasuk muspida. Tapi beliau ada dan dia ngotot bahwa saya harus diselesaikan secara hukum. Jadi ya udah Kapolres nggak bisa bikin apa-apa. Jadi Kapolres bilang begini, kamu tabah saja, sabar aja, nanti pengadilan yang akan memutuskan kamu bersalah atau tidak. Dia bilang apa boleh buat, saya tidak bisa buat apa-apa, saya juga baru serah terima, ya, baru beberapa hari saya menjabat di sini, ya mari kita selesaikan saja secara hukum. Jadi itu, tahun 92 saya dijerat dengan pasal 156A KUHP. Penodaan agama. Kemudian diproses secara hukum, masuk Polres, ditahan, dibuat BAP. Ketika perkara sudah P21 dilimpahkan ke kejaksaan, maka saya menjadi tahanan jaksa, artinya saya harus pindah dari sel Polres Poso ke rumah tahanan negara Poso. Nah, Bapak Ibu, waktu saya di sel Polres Poso, saya tidak pernah disakiti, sebab Kapolres yang notabene adalah seorang muslim yang taat. Dia sangat bersahabat dengan saya. Dia memberikan perlindungan kepada saya. Dan dia selalu kontrol saya. Dia panggil ke ruangannya dan dia selalu tanya, ada anggota saya kasih gini kamu? Kalau ada anggota saya kasih gini, lapor saya. Dan kalau ada anggota saya tanya, kasus apa? Bilang aja, tanya kepada komandanmu. Wow. Saudara, saya dijaga begitu luar biasa oleh Kapolres. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Ternyata waktu saya berkas ya perkara itu sudah P21 kan nggak bisa tinggal di situ terus. Masa tahanan di situ sudah selesai. Pindah ke rumah tahanan negara Poso. Rupanya sudah diatur strateginya. Petinggi itu pada hari Jumat waktu itu. Petinggi-petinggi rutan itu pada sholat Jumat. Sipir yang menjaga waktu itu. Tahanan dan narapidana sudah dikunci di dalam kamarnya. Saya diantar masuk dan pada saat itulah saya dianiaya. Sekali lagi saya tegaskan, dianiaya, ditendang dengan laras oleh para sipir. Dua sipir itu yang saya katakan algojo. Yang satu badannya kekar, dia tinju di muka saya, disuruh buka kacamata, ditinju di bagian pelipis, saya ditendang. Bayangkan, berat badan saya itu hanya 47 kg. Ditendang, itu terlempar. Setiap kali tendangan saya hanya berkata haleluya. Setiap kali ada tinju yang melayang di bagian kepala saya hanya berkata, Yesus. Paling tidak enak itu ditinju dari belakang. Kalau dari depan, kita bisa siap-siap gitu. Tapi dari belakang, saya dipukul, dianiaya. Proses berlangsung, pada akhirnya saya dituntut oleh jaksa penuntut umum 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Tuntutan 4 tahun berarti itu sudah boleh dikatakan ya maksimal. Karena ancamannya kan 5 tahun. Sebelum putusan, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan ini kesempatan bagi saya. Ada 2 bagian. Dari tim penasihat hukum, tentu berdasarkan kemampuan hukum yang mereka punya. Dan ada bagian saya berdasarkan kemampuan
berteologi Alkitabiah. Dari saya buat dengan tema Yesus Tuhan dan